dengan Ami dalam Ami Mengulas Buku. Dan di episode ini saya akan mengulas buku berjudul Talent Mapping. Buku ini ditulis langsung oleh founder Talent Mapping, yaitu Abah Rama Royani. Sekilas tentang penulis, Abah Rama Royani adalah seorang alumni dari Teknik Fisika ITB. Akhirnya setelah memimpin berbagai perusahaan di usia 59 tahun, beliau menyadari bahwa misinya adalah menjadi seorang guru. Setelah melakukan sebuah assessment melalui piranti talent mapping yang dibuatnya sendiri. Piranti talent mapping ini terinspirasi setelah beliau membaca buku berjudul Now Discover Yourself dan Put Your Strength to Work karya Marcus Buckingham. Kini misi yang diyakini oleh beliau adalah memandu individu berkarir menjadi lebih baik dan membantu organisasi menjadi lebih produktif. Oke, sebelum saya mengulas buku ini, kita lihat dulu data bukunya. Buku ini menceritakan banyak hal, tentu saja tentang talent mapping ya. Ada penjelasan tentang filosofi talent mapping, tentang prinsip yang perlu dipahami, hubungan bakat yang serasi, hingga bagaimana menjadi seseorang yang asyik dan bermakna di setiap profesi. Saya mau share sedikit tentang filosofi talent mapping dalam buku ini. Ya, talent mapping dibuat untuk memberi manfaat bagi banyak orang di berbagai bidang. Diyakini bahwa setiap orang itu mempunyai kekuatan dan keterbatasan sehingga perlu bekerja sama untuk memberikan manfaat. Ini seperti koloni lebah madu. Koloni lebah madu ini mau bekerja sama sesuai dengan kekuatannya masing-masing dan memberikan manfaat yang beragam. Ini salah satu sebab logo talent mapping juga digambarkan dalam bentuk koloni lebah madu yang berwarna-warni. Nah, selanjutnya di buku ini juga dijelaskan tentang prinsip yang perlu dipahami dalam talent mapping. Yang pertama adalah andalkan kekuatan menjadi utama. Ada salam. Nah, andalkan kekuatan maksudnya kita harus meyakini bahwa potensi kekuatan dalam diri seseorang itu perlu dimaksimalkan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Nah, bagaimana untuk menjadi seorang yang sukses? Kunci sukses dalam mengandalkan prinsip ini adalah memanfaatkan segala keunikan yang ada dalam diri, dan tentu saja keunikan dalam diri inilah yang disebut dengan bakat. Kalau dalam talent mapping itu bakat adalah sifat dan potensi yang menciptakan produktivitas. Namun bakat ini tidak bisa berjalan sendiri, perlu dibarengi dengan sikap, keterampilan, dan pengetahuan sehingga berjalan berbarengan. Selain itu, prinsip yang kedua yaitu akui keterbatasan. Apalagi dalam satu tim ya, yang diibaratkan satu tubuh dengan beragam organ yang bekerja sama. Ada kaki, ada kepala, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mengetahui keterbatasan kita akan juga mampu bekerja sama untuk sebuah tujuan yang bermanfaat. Next, di buku ini juga dibahas tentang hubungan bakat yang serasi, bagaimana bakat menjadi fondasi, bakat sebagai rekomendasi, dan bakat sebagai solusi. Dan kemudian ada juga cara bagaimana menjadi seseorang yang asyik dan bermakna di setiap profesi. Abah Rama juga menjelaskan tentang pengembangan kualitas hidup yang biasanya diidentikan dengan kebahagiaan. Nah, di sini Abah Rama memberikan gambaran tentang sejauh mana sih kebahagiaan yang kita peroleh. Apakah kita masih berada di kebahagiaan yang sifatnya material atau pleasant life, atau kita sudah berada di kebahagiaan yang sifatnya mental atau good life, ataukah kita sudah berada di kebahagiaan yang sifatnya spiritual atau meaningful life. Salah satu kutipan di sini dari Abah Rama adalah kebahagiaan hakiki hanya dapat dirasakan oleh mereka yang telah mencapai meaningful life. Banyak kelebihan dalam buku ini. Yang pertama tadi saya sudah ceritakan sebagian kecil, adalah konten yang sangat inspiratif. Jadi banyak tulisan yang kemudian membuat kita untuk
bagaimana sih kita menemukan potensi diri kita, bagaimana sih sehingga kita tidak merasa lebih rendah dari orang lain, karena bisa saja kita belum menggali potensi itu. Buku ini membantu kita bagaimana menemukan keinginan untuk mengetahui potensi yang ada dalam diri kita. Lalu yang kedua, ada banyak kutipan-kutipan yang inspiratif. Nah, kelebihan lain dalam buku ini adalah fontnya yang tidak besar, tidak kecil, jadi enak banget pas kita mau baca. Dominannya juga merah marun, hitam, jadi nyaman buat dilihat, apalagi penyuka warna marun seperti saya suka sekali baca ini. Dan yang lain adalah dijelaskan tentang tema bakat yang ada dalam talent mapping. Jadi ada 34 tema bakat. Tema bakat inilah yang kita mau tahu kita dominannya di mana, kita terbatasnya di mana. Jadi setelah melakukan assessment yang saya terima tanggal 8 Maret 2020 ini, sebelum pandemi menyerang, saya tahu bahwa saya dominannya itu yang pertama adalah arranger. Arranger itu kita lihat di buku ini juga dijelaskan. Arranger itu orang yang dapat mengorganisir dan memiliki fleksibilitas yang membantunya mengatur sesuatu. Ciri-cirinya selalu berusaha memikirkan kembali atas sesuatu, dan biasanya sih seorang koordinator karena biasa berhadapan dengan situasi yang sulit dengan melibatkan banyak faktor. Nah, untuk menghadapi orang ini berikanlah tugas yang banyak atau beragam karena biasanya menjadi penyemangat buat sukses. Dan kalau saya ambil dalam diri saya sih, ya juga sih, kalau teman-teman tahu kan saya sekarang seorang ibu toddler berusia 20 bulan, dan juga saya diamanai menjadi ketua LSM Rumah Relawan Remaja di Aceh. Dan kalau saya dapat tugas tambahan atau amanah lain, atau saya bikin proyek-proyek tertentu buat 3R atau Rumah Relawan Remaja, saya jadi lebih semangat, dan itu tertata dalam jadwal harian yang saya buat dalam buku harian saya. Gitu sih. Nah, intinya kalau teman-teman mau tahu lebih banyak tentang talent mapping ini atau mau melakukan assessment, teman-teman bisa buka di laman temubakat.com. Di situ ada assessment atau tes untuk yang berbayar, ada juga yang gratis, yaitu ST30, dan dideskripsikan juga seperti apa. Karena ST30 juga bisa kita manfaatkan untuk mengetahui tim kita walaupun mungkin kurang mendalam ya. Intinya kalau teman-teman mau tahu lebih banyak, silahkan buka halaman itu. Saya akan tuliskan linknya di deskripsi di bawah. Jadi jadilah dirimu sendiri, tapi pertama kamu harus tahu siapa dirimu. Sampai jumpa di ulasan buku selanjutnya. Dadah, dadah dulu. Mana Fitri? Dadah.